Ribuan pengunjuk rasa kembali menggelar aksi bela Palestina pemirsa di depan gedung Kedutaan Amerika Serikat Jakarta hari ini. Masa menuntut kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Ya, seperti inilah pemirsa, masa yang hadir berasal dari berbagai organisasi masyarakat. Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis yang menjadi komando menyampaikan aksi digelar sebagai bentuk protes masyarakat atas serangan Israel ke Rafah. Dalam orasinya, massa mendesak segera terwujudnya kemerdekaan Palestina. Mereka juga meminta kepada Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) agar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dapat segera ditangkap. Rencananya aksi akan terus digelar hingga terwujud kemerdekaan Palestina. Untuk mengetahui jalannya aksi All Eyes on Rafah, sudah ada rekan Irfan Hardiansyah di kawasan Kedubes Amerika Serikat Jakarta Pusat. Irfan, apakah peserta aksi masih bertahan di lokasi, Irfan? Baik, terima kasih Yudi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan untuk aksi solidaritas atau aksi damai yang dilakukan Koalisi Bela Baitul Maqdis ini sudah selesai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan dapat kami sampaikan ini dari pantauan kami, memang para massa aksi ini sudah mulai membubarkan diri sejak pukul 10 pagi tadi. Dan ini tadi beberapa orator menyampaikan orasinya di depan kantor Kedubes Amerika Serikat. Ini ada beberapa poin penting yang memang disampaikan oleh beberapa orator. Di antaranya ini untuk melakukan aksi pemboikotan produk-produk yang memang dianggap ikut serta ataupun mendukung Israel untuk meluluhlantakan atau membombardir Palestina. Dan ada poin berikutnya, yakni meminta untuk Mahkamah ini untuk menggelar sidang ICC agar PM Israel segera ditangkap. Dan memang aksi disampaikan tadi di depan kantor Kedubes ini berjalan secara damai dan juga diikuti oleh beberapa ataupun ribuan massa yang memang ikut terlibat aksi di depan kantor Kedubes Amerika Serikat. Dan memang untuk dapat kami sampaikan, ini kota Rafah ini menjadi salah satu kota yang tersisa di Gaza, Palestina, dan ini merupakan tempat pengungsian terakhir yang dilakukan oleh warga Palestina. Dan memang yang kita ketahui, beberapa hari lalu kota Rafah ini ikut dibombardir oleh Palestina. Dan maka dari itu dari komunitas ataupun Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis ini melakukan aksi solidaritas ataupun aksi damai di kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sementara demikian, Yudi. Irfan Hardiansyah, selamat kembali bertugas, Irfan. Pengungkapan kasus pembunuhan dua sejoli, Vina dan Eki di Cirebon, terus bergulir. Penangkapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron hingga kini belum juga membuat kasus pembunuhan 8 tahun silam ini menemui titik terang. Ya pemirsa, usai penangkapan Peggy Setiawan alias Peron ini, publik justru dibuat bertanya terkait sosok Peggy yang diperkenalkan oleh pihak kepolisian. Pasalnya banyak pihak yang beranggapan menduga Peggy justru bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Beragam dukungan terus mengalir untuk Peggy, diantaranya hadir dari 64 advokat yang bertekad akan mendukung Peggy dalam menghadapi proses hukum atas dugaan pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan, seruan dukungan aksi membela Peggy juga santer di jagat maya hingga disebut sekelompok massa akan turun ke jalanan kota Cirebon guna menggelar aksi. Tersangka ya, peran PS alias Peron alias. Untuk mengetahui rencana aksi dukungan untuk Peggy Setiawan, sudah ada rekan Faisal Rinaldi di Cirebon, Jawa Barat. Faisal, sempat santer akan ada aksi turun ke jalan mendukung Peggy ini. Apakah benar aksi tersebut batal lantaran tidak mendapatkan izin, Faisal?
Ya Yudi dan juga pemirsa, informasi terakhir yang kami dapatkan memang untuk aksi yang akan digelar untuk membela Peggy Setiawan di TKP kejadian Vina dan juga Eki di Cirebon atau tepatnya di Jembatan Talun Kota Cirebon. Saat ini kami memantau memang informasi terakhirnya yang kami dapatkan batal digelar dikarenakan masalah perizinan. Hingga saat ini juga kami memantau bahwa di lokasi kejadian kami juga belum melihat ada tanda-tanda kedatangan dikarenakan memang informasi terakhir yang kami dapatkan aksi tersebut batal digelar pada hari ini. Dan memang Yudi dan juga pemirsa, rencananya informasi sebelumnya bahwa akan digelar aksi bela Peggy Setiawan alias Peron di tempat kejadian atau di titik kami melaporkan saat ini, yakni di Jembatan Talun. Namun aksi tersebut batal digelar. Yudi dan juga pemirsa, dalam kasus ini memang Peggy Setiawan alias Peron ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan juga Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Dan memang penetapan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka ini menuai pro dan kontra di masyarakat dikarenakan ada sejumlah hal yang janggal dalam kasus ini. Dalam kasus ini pula Setiawan alias Peron membantah bahwa dirinya terlibat dalam pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu, dan bahkan ia mengaku tidak mengetahui sama sekali peristiwa ini pada tahun 2016 lalu. Orang tua dari Peggy Setiawan alias Peron juga mengaku atau meyakini bahwa anaknya sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini dikarenakan pada tahun 2016 lalu Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon atau melainkan sedang berada di Bandung untuk bekerja. Kemudian Yudi dan juga pemirsa, kami sampaikan pula bahwa dalam kasus ini Peggy Setiawan alias Peron mendapatkan sejumlah pembelaan dari berbagai macam pihak. Salah satunya informasi terakhir ada sebanyak 64 pengacara yang siap membela atau memberikan perlindungan hukum kepada Peggy Setiawan dalam kasus ini. 64 pengacara tersebut secara sukarela membantu Peggy Setiawan dikarenakan untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Sementara itu Yudi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang hingga saat ini kasus pembunuhan sejoli Vina dan juga Eki di Cirebon masih terus berkembang di Mapolda Jawa Barat. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwasannya pada kemarin Jumat sekiranya pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat atau pada sore kemarin, ketiga teman dari Peggy Setiawan alias Peron memang diperiksa oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat, di mana ketiga teman dari Peggy Setiawan itu diperiksa oleh penyidik kurang lebih selama 6 jam. Ketika teman dari Peggy Setiawan itu dicecar pertanyaan oleh penyidik sebanyak 35 pertanyaan, khususnya terkait keberadaan Peggy Setiawan alias Peron ini saat kejadian. Apakah benar di Bandung atau ada informasi lainnya? Kemudian Yudi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa kemarin di hari yang sama memang kami mendapatkan informasi pula bahwa kedua orang tua Peggy Setiawan ini berniat menjenguk Peggy di tahanan, namun batal dikarenakan memang untuk jam besuk tahanan informasi dari pihak kepolisian hanya berlaku di hari Selasa dan juga hari Kamis saja. Kemudian Yudi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa informasi terakhir kami mendapatkan dari pihak kepolisian bahwa akan ada rekonstruksi kembali kasus pembunuhan Vina dan juga di sejumlah titik yang ada di Cirebon ini. Informasi yang kami dapatkan bahwa rekonstruksi ini akan digelar pekan depan. Namun untuk tanggal tepatnya memang belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian. Disinyalir akan ada 6 lokasi yang akan dilakukannya rekonstruksi. Salah satunya tempat kami saat ini yakni di Jembatan Talun, kemudian ada di lokasi TKP dibunuhnya Eki maksud kami dan juga Vina, yakni di seberang SMPN 11 Cirebon. Kemudian juga ada di sejumlah titik lainnya yang disinyalir nantinya akan menjadi tempat rekonstruksi yang akan digelar pekan depan nanti. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi tepat tanggal berapa atau kapan proses rekonstruksi yang akan digelar oleh pihak kepolisian. Kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda Yudi, memang jika nantinya ada informasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi. Kami tunggu perkembangannya informasi dari sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 4 kelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat menegaskan 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki justru bukan bagian dari mereka. Mereka juga menekankan tidak ada perseteruan yang terjadi di antara 4 kelompok tersebut. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki pada 2016 silam disebut terjadi karena ada pertikaian antara anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Sekelompok geng motor disebut bertindak brutal dengan menganiaya, memperkosa, dan membunuh korban. Namun, 4 geng motor di Cirebon, Jawa Barat, yaitu XTC,
Moonraker, Connect, dan GBR menegaskan 8 terpidana dan 1 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bukan bagian dari mereka, termasuk Peggy Setiawan. Sementara salah satu korban, Eki, yang merupakan kekasih Vina, adalah anggota kelompok XTC Cirebon. Kebetulan emang Eki kebetulan anggota XTC Cirebon, kebetulannya beliau almarhum tim 04 Sumber. Sebagai apa Eki itu kok? Anggota biasa. Termasuk Vina. Kalau Vina saya kurang tahu juga sih. Mungkin dia bisa disebut pacarnya Eki sih. Cuman kalau untuk anggota ataupun ya mungkin lebih jauhnya simpatisan lah. Kalau pelaku kenal nggak? Kenal. Sampai saat ini saya nggak ada kenal sama sekali. Berarti bukan anggota? Bukan. Pegang motor nggak? Dari keseluruhan 8 pelaku yang ada mungkin XTC nggak ada yang mengenal, atau GBR pun nggak ada yang mengenal, Moonraker nggak ada yang mengenal, Connect pun sama nggak ada yang mengenal. Para anggota geng motor ini juga menegaskan tidak ada konflik yang terjadi di antara sejumlah geng motor di Cirebon. Mereka berharap polisi segera menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan profesional. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kasus Vina ini sampai ke istana pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo turut buka suara soal informasi mengenai kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Jokowi meminta Polri terus mengawal dan mengusut kasus tersebut secara transparan. Presiden Joko Widodo mengatakan sudah menyampaikannya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar transparan dalam mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki, serta tidak ada yang ditutup-tutupi. Joko Widodo juga meminta Polri terus mengawal dan mengusut kasus tersebut secara terbuka. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Sementara itu pihak keluarga Peggy merespon permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin transparansi dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka berharap permintaan ini semakin membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah. Keluarga Peggy Setiawan menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo yang memberikan perintah kepada penyidik Polri agar transparan menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga berharap Peggy segera bebas karena tidak ada bukti yang menyatakan ia bersalah. Apalagi 3 rekan kerja Peggy juga memberikan keterangan bahwa saat peristiwa pembunuhan 8 tahun lalu di Cirebon, Peggy berada di Bandung. Peggy disebut sebagai tulang punggung keluarga selama ini. Ia bekerja di Bandung untuk membantu ekonomi keluarga. Ya, saya merasa senang karena Pak Jokowi mau merespon. Harapan saya semoga Pak Jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini untuk membebaskan anak saya dari semua tuduhan ini. Berarti Peggy tidak bersalah? Ya, karena Peggy tidak bersalah. Peggy adalah tulang punggung kami, jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa dan tidak ngerti apa-apa, udah gitu aja. Apa yang Ibu bisa yakinkan kepada Pak Jokowi bahwa Peggy tidak bersalah? Ya, karena waktu itu juga Peggy tidak ada di tempat. Waktu itu Peggy tidak ada di Cirebon, Peggy sedang kerja di Bandung, gitu aja. Yang buron itu bohong ya Bu ya? Ya, yang buron itu bohong. Ya, Peggy sudah lagi kerja. Ada di Bandung terus? Ya, ada di Bandung terus. Nggak kabur ya? Enggak kabur. Robi itu adalah adiknya. Dia katanya ngomongnya sih anak muda, bahasa gaul gitu. Namanya anak muda, nama dirubah-rubah sendiri. Yang penting kan ini identitasnya tetap sama, Peggy tidak dirubah gitu semua aja. Identitas sama? Iya, sama, semua identitas sama, tetap atas nama Peggy Setiawan. Dan Peggy yang dirubah itu bohong ya? Bohong. Dan Peggy dan Robi adalah 2 orang yang berbeda ya? Ya, Peggy dan Robi 2 orang yang. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian ESDM bersama PT Pertamina Patraniaga ini bakal memberlakukan aturan penyertaan KTP setiap pembelian gas LPG 3 kg mulai hari ini 1 Juni 2024. Penggunaan KTP untuk memastikan pemberian subsidi tepat sasaran.
Pertamina Patra Niaga telah mensosialisasikan penggunaan pembelian identitas atau KTP saat membeli tabung gas 3 kg ke semua desa di Majalengka, Jawa Barat. Bertanggal 1 Juni, semua transaksi pembelian LPG 3 kg pun wajib menggunakan KTP. Kebijakan ini dinilai sebagai cara efektif memastikan subsidi gas melon merata dan tepat sasaran. Seluruh agen distribusi akan melakukan pendataan konsumen yang melakukan pembelian gas LPG 3 kg dalam aplikasi Merchant Station atau MAP. Setiap masyarakat yang mau membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina itu wajib menunjukkan KTP. Nah, jadi maksudnya itu biar supaya subsidi yang diberikan sama pemerintah tepat sasaran, benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak menerima subsidi. Sementara di Kebayoran, Jakarta, salah satu agen gas membenarkan edaran pembelian gas menggunakan KTP, di mana setiap pembeli harus menyertakan KTP untuk pembelian gas melon seharga Rp16.000 per tabung. Kalau saya sudah berjalan, udah saya tarikin dulu KTP-nya sesuai dengan pembeliannya gitu. Jadi setiap orang mau beli pelanggan saya ambilin dulu KTP-nya. Iya, fotokopi KTP-nya. Kebijakan ini diharapkan dapat menguntungkan masyarakat kecil sebagai konsumen. Dari Majalengka, Jawa Barat dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelian gas LPG 3 kg dengan menggunakan KTP mulai hari ini, pemirsa, kita telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Pangkalan Gas kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Reza, bagaimana pelaksanaan perdana beli gas melon pakai KTP di lokasi Anda yang melaporkan? Silakan. Adalah hari diterapkannya pembelian kebijakan gas LPG 3 kg oleh pemerintah melalui Kementerian SDM dan juga Pertamina yang bekerja sama, di mana hari ini adalah hari pertama diterapkannya pembelian gas dengan mengisi data KTP masing-masing penduduk. Dan dari pantauan kami, khususnya di Pangkalan Gas yang berada di Kebayoran Lama, pada hari ini nampaknya sejumlah agen dan beberapa pangkalan masih belum menerima ataupun menerima kebijakan pembelian gas menggunakan KTP lantaran dari keterangan yang tadi kami berbicara dengan salah satu penjual gas, bahwasanya masih ada beberapa pembeli yang membeli gas dengan tidak menggunakan KTP lantaran budaya daripada pembelian ini masih begitu ribet untuk membeli gas dengan KTP. Sementara mereka dari keterangan dari salah satu penjual di pangkalan saya melaporkan saat ini, bahwasanya sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pertamina, namun untuk arahan soal penggunaan aplikasi bernama Merchant Application yang diperuntukkan untuk mendaftar setiap pembeli untuk membeli gas LPG melalui dengan KTP, hingga saat ini masih belum ada arahan soal pembelian gas tersebut, sehingga sampai saat ini di hari pertama penerapan pembelian kebijakan gas 3 kilo hingga saat ini masih belum diberlakukan di pangkalan ataupun di setiap agen di Kebayoran Lama hingga saat ini saya melaporkan. Dan untuk diketahui juga Yudi dan juga pemirsa, bahwasanya dari kesaksian warga memang masih banyak warga yang keberatan lantaran ini masalah administrasi, di mana mereka ada beberapa kasus seperti KTP-nya hilang dan adanya identitas yang tidak begitu cukup untuk membeli ke gas, sehingga ini sangat memperumit proses daripada pendaftaran yang dilakukan oleh setiap petugas ataupun agen yang berada di agen gas dan juga di beberapa pangkalan, sehingga lagi-lagi faktanya di lapangan kebijakan soal penerapan pembelian gas 3 kilo bersubsidi ini hingga saat ini masih belum diberlakukan, terlepas dari diumumkannya oleh Kementerian SDM dan Pertamina yang hari ini sudah mulai diberlakukan di beberapa outlet gitu. Namun untuk di tingkat ataupun di level pos Pertamina ini sudah mulai diberlakukan, namun untuk realitanya di tempat saya melaporkan masih belum diberlakukan kebijakan tersebut. Sementara itu, Yudi. Baik, terima kasih Reza atas laporannya di sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah mewajibkan pekerja baik PNS maupun pegawai swasta, pekerja mandiri atau freelancer untuk ikut program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Berdasarkan aturan ini, gaji para pekerja akan dipotong sebesar 3% setiap bulan. Masyarakat Indonesia belakangan ini dihebohkan dengan aturan pemotongan gaji untuk simpanan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat.
Potongan simpanan tapera tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Tujuan simpanan tapera adalah untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta tapera. Pekerja yang dimaksud adalah PNS, ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta, dan pekerja mandiri atau freelancer. Besaran simpanan tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja, 0,5% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Presiden Joko Widodo meyakini simpanan tapera akan bermanfaat untuk masyarakat meski menimbulkan pro dan kontra. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menjamin bahwa simpanan tapera akan menjadi tabungan bagi masyarakat. Tapera itu memang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk membangun rumahnya. Itu sudah sejak 5 tahun yang lalu kita tunda dengan tapera yang sudah ada sekarang. Itu sudah 5 tahun yang lalu. Tapera yang pertama kali dibentuk itu untuk menurut Menteri Keuangan untuk membina kredibilitas dulu. Jadi tidak langsung kena pada tahun pertama dulu. Nah, ini sudah 5 tahun, sudah ganti pergantian pengurus kan. Nah, ini dimulai dengan sudah disetujuinya oleh Bapak Presiden. Pemerintah memberikan waktu untuk pendaftaran pekerja kepada Badan Pengelola Tapera paling lambat pada tahun 2007. Tim Liputan iNews melaporkan. Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera tengah menjadi polemik pemirsa. Komisioner Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera, Heru Pudio mengatakan kesenjangan kepemilikan rumah sangat tinggi sehingga masyarakat harus dilibatkan. Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera tengah menjadi perbincangan dan menuai reaksi dari para pekerja juga pengusaha. Terkait hal tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho menyebut pembiayaan perumahan dari pemerintah dengan skema subsidi dan fasilitas pembiayaan lainnya hanya dapat menyediakan kurang lebih 250.000 rumah. Sementara itu, pertumbuhan permintaan rumah mencapai 700 hingga 800.000 rumah tangga setiap tahunnya. Menurut Heru, Tapera dibuat untuk melibatkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang tinggi. Bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun atau maksimal indeks 3. Kondisi saat ini pada 12 provinsi di Indonesia, ini data ya, masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan penghasilan mereka, bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen baik MDR, kelas menengah maupun pekerja kelas atas. Nah, dari sini kemudian Tapera hadir
ya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera, ya, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat. Penyelenggaraan Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang telah diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei silam. Heru menjelaskan dalam pasal 155 ayat 1 dijelaskan, besaran simpanan yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja mandiri. Angka 3% ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 0,5%, sedangkan sisanya 2,5% ditanggung oleh pekerja. Komisioner BP Tapera menegaskan backlog rumah yang cukup besar saat ini harus diantisipasi dengan menghadirkan hunian yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi segmen pekerja buruh, karyawan swasta, dan karyawan mandiri. Ya, Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho menegaskan bahwa segmen hunian yang tersedia saat ini harganya belum terjangkau secara maksimal bagi kalangan masyarakat. Untuk itulah Badan Pengelola atau BP Tapera menilai hadirnya iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera dinilai cukup membantu masyarakat, khususnya segmen pekerja, buruh, karyawan mandiri dan swasta, untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau sesuai dengan kemampuan penghasilannya. Pemirsa, Kantor Staf Kepresidenan atau KSP menyampaikan sikapnya terkait polemik program tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang mendapat penolakan keras dan menjadi polemik di masyarakat. KSP menilai program Tapera sangat bermanfaat mendorong masyarakat yang ingin memiliki rumah. Dalam konferensi pers seperti yang Anda saksikan ini pemirsa, ini digelar di Gedung Bina Graha kawasan Istana Negara. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan bahwa program pemerintah terkait iuran Tapera dilaksanakan dengan mempertimbangkan azas manfaat bagi masyarakat. KSP Muldoko menilai program Tapera ini cukup efektif membantu masyarakat khususnya kalangan pekerja, buruh, dan karyawan swasta untuk memiliki rumah pribadi. Terlebih lagi upaya ini untuk mengantisipasi terjadinya backlog rumah yang mencapai jutaan unit rumah. Untuk itu solusi pemerintah adalah memberikan kesempatan masyarakat memiliki rumah tinggal dengan skema tabungan perumahan rakyat. Tapera ini sesungguhnya ini perpanjangan dari Bapertarum. Bapertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN. Nah, sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ya ada problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan. Kebijakan baru tentang iuran Tapera mendatangkan protes dari kalangan pengusaha dan pekerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut polemik terjadi akibat kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara masif. Itu saya lihat perlu sosialisasi yang lebih dalam karena Tapera itu kan ada manfaatnya. Manfaatnya antara lain untuk pinjaman untuk perumahan. Pinjaman itu ada dua jenis, satu untuk perumahan baru, yang kedua untuk renovasi. Dan kemudian juga tingkat suku bunganya itu diatur pada suku bunga tertentu. Jadi sosialisasi harus lebih dalam sehingga para pekerja tahu apa yang bisa didapatkan dari. Dan sementara itu pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dengan tegas menolak kewajiban dalam membayar iuran BP Tapera. Hal ini dipandang memberatkan para pekerja dan pemberi kerja. Ketua Umum APindo Sinta Kamdani menilai aturan terkait pemotongan gaji untuk iuran Tapera dinilai sangat memberatkan pengusaha maupun pekerja di tengah pemotongan yang ada saat ini telah mencapai 18%. Di antaranya seperti PPh 21, JHT, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk itu APindo meminta pemerintah merevisi aturan terkait kewajiban pemotongan iuran untuk Tapera sebesar 3%
dengan rincian 0,5% bagi pemberi kerja dan 2,5% untuk pekerja. Apindo juga mengusulkan agar iuran tapera ini sebaiknya bukan dijadikan kewajiban atau pemaksaan, melainkan harus dilakukan dengan sukarela. Aturan tapera ini yang terbaru ini akan menambah tentu saja beban baru bagi pemberi kerja maupun pekerja ya. Saat ini beban pungutan yang telah ditanggung itu hampir 18,24% sampai 19,74%. Nah ini apa saja? Ada jaminan jam sostek, JHT, jaminan kematian, kecelakaan kerja, pensiun, jaminan sosial kesehatan, ada cadangan pesawat, ada macam-macam. Jadi jumlahnya sekarang itu. Jadi kalau misalnya ada penambahan lagi, tentu saja ini akan bertambah bebannya semakin berat. Dan juga dengan kondisi yang ada sekarang ini dengan pelemahnya permintaan pasar dan lain-lain, ini tentunya akan mempengaruhi ya kondisi yang ada. Tapi sekali lagi kami tegaskan di sini yang jadi permasalahan adalah mengenai aspek konsep tabungan gitu. Jadi ini adalah kembali lagi tabungan. Nah kalau tabungan itu harus konsepnya sebenarnya sukarela gitu ya. Dan marilah kita bersama-sama optimalkan yang sudah ada di jaminan sosial ini, bagaimana untuk pemanfaatan dalam penyiapan. Pemirsa, transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai dilakukan. Kementerian Keuangan menjadi kementerian perdana yang disambangi oleh tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran. Pemirsa, tim gugus tugas Prabowo Gibran dipimpin oleh Sufmi Dasko Ahmad diterima langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan siap mengawal dan membantu proses transisi pemerintahan dari sisi ekonomi dan keuangan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kementerian Keuangan telah menyiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 yang disesuaikan dengan program-program Prabowo Gibran. Selamat pagi, sinkronisasi akan menyampaikan keterangan pers. Pemerintahan Prabowo Gibran setelah nanti beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober, beliau berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan bisa berjalan baik karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi sehingga komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi akan terjadi karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye kami pada saat pemilihan umum yang lalu. Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar di dalam APBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru namun tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confidence dari berbagai stakeholder. Kader Partai Perindo, Forista Handayanto, meramaikan bursa bakal calon wakil Bupati Sleman. Wakil Ketua DPW Partai Perindo DI Yogyakarta bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan ini mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan. Ketua Barisan Penjaga Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta, Forista Handayanto, mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Sleman ke PDIP. Wakil Ketua DPW Partai Perindo DI Yogyakarta bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan ini sudah melakukan pengembalian formulir pendaftaran di DPC PDI Perjuangan Sleman. Tentunya program-program kerja saya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Sleman, khususnya melalui UMKM modern, dan juga kita akan mencoba mendorong Sleman untuk menjadi kota industri juga, sehingga diharapkan nanti serapan tenaga kerja itu akan semakin besar peluangnya di wilayah Sleman. Sudah kami terima. Kemudian hal ini akan kita laporkan kepada DPP partai melalui DPD partai. Tentunya nanti akan ada catatan-catatan. Dan catatan ini yang menilai adalah DPP partai. Sebelum berkiprah di dunia politik, Forista Handayanto dikenal sebagai seorang pengacara dengan jam terbang cukup tinggi dan juga aktif di kepengurusan Partai Perindo Yogyakarta. Dari Sleman DIY, Budi Utomo iNews melaporkan.
Ribuan warga kembali menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Sabtu pagi. Dalam aksi bertema All Eyes on Rafah, massa mengajak dunia untuk tergerak mengecam penyerangan militer Israel terhadap kamp pengungsian di Rafah, Palestina. Seperti inilah suasananya pemirsa dalam aksi massa yang menggelar spanduk besar bertuliskan All Eyes on Rafah. Aksi ini merupakan bentuk protes masyarakat atas serangan Israel yang merupakan sekutu Amerika Serikat terhadap pengungsian warga Palestina di Rafah. Massa mendesak agar kemerdekaan Palestina segera diakui dengan makin banyaknya negara di dunia yang mengakui bahwa Palestina sebagai negara. Massa juga menuntut segera ditangkapnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC menetapkan Netanyahu sebagai penjahat perang dalam konflik di Tanah Gaza. Tentang All Eyes in Rafah on Rafah ya. All Eyes on Rafah ini sebuah panggilan kemanusiaan, panggilan nurani, adalah sebuah ajakan nurani, ajakan kemanusiaan, bahwa ada pembantaian kemanusiaan, ada penistaan kemanusiaan, ada genosida, ada penjajahan, ada kejahatan massal, ada kejahatan perang, ada yang tidak benar di muka bumi saat ini. Kepada pemerintah Amerika Serikat, dunia sudah tidak percaya dengan bahasa kemanusiaan Anda. Kepada pemerintah Amerika Serikat kami katakan, double standard atau kemunafikan atau hipokrit yang Anda terapkan, di muka bumi membuat Anda kehilangan legitimasi. Lihat. Rasa sedih yang mendalam dialami seorang jemaah calon haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara beberapa jam sebelum diterbangkan ke Arab Saudi. Ia batal berangkat lantaran ternyata dalam kondisi hamil, pemirsa. Peluk haru keluarga menyambut kedatangan kembali Siti Saleha di rumahnya di Desa Jambur Padang Matinggi, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tinggal sendirilah, orang itu udah pada pergi kan jam 2 malam. Siti gagal berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji setelah hasil pemeriksaan kesehatan terakhir. Di asrama Haji Medan dirinya dinyatakan positif hamil 6 minggu. Yang membuat Siti bertambah sedih. Batalnya ia berhaji tahun ini membuat dirinya harus berpisah dengan sang suami yang tetap berangkat ke Tanah Suci. Ibu 4 anak ini tak membayangkan cita-citanya berhaji bersama sang suami yang telah ditunggu selama 12 tahun pupus sudah. Ya seharusnya berangkat berdua, makanya pikiran kita kacau lah gitulah. Udah 12 tahun kita nunggu kan, tinggal berangkat naik pesawat udah gagal. Gara-gara ibu katanya tes kehamilan, hamil ibu kata orang itu. Siti Saleha seharusnya sudah berada di Mekah, Arab Saudi karena tergabung dalam kloter 15 embarkasi Medan yang terbang pada Rabu 29 Mei kemarin. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. 22 warga negara Indonesia yang menggunakan visa non-haji dideportasi dan dikenakan sanksi larangan memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Sementara 2 WNI lain yang berperan sebagai supir dan pemilik bus rombongan dikenakan denda hingga 200 juta rupiah serta larangan memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Keberangkatan jemaah haji gelombang 2 Indonesia akan berakhir pada 10 Juni nanti. Adapun terkait status 24 WNI yang pada 28 Mei kemarin terjaring razia polisi Arab Saudi di Masjid Bir Ali, saat ini dapat saya informasikan bahwasanya 2
jemaah berinisial MH dan JJ ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berperan untuk merekrut atau mengkoordinir 22 jemaah lainnya. Saat ini mereka ditahan di kantor polisi di kota Madinah. Adapun ke-22 jemaah Indonesia lainnya saat ini sedang berada di kantor imigrasi untuk selanjutnya nanti malam 1 Juni pukul 11 waktu Arab Saudi akan dideportasi dan diterbangkan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Garuda. Ke-22 jemaah Indonesia ini tidak dikenai sanksi denda, adapun mereka hanya dikenai sanksi deportasi dan larangan memasuki Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Adapun bagi 2 koordinator yang saat ini sedang ditahan, terancam hukuman denda hingga 50.000 rial atau setara 200-an juta rupiah, kurungan penjara 6 bulan lamanya, deportasi hingga larangan memasuki Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Saat ini pemerintah Arab Saudi memang sedang menggencarkan razia bagi jemaah yang berniat untuk memasuki kota Mekah maupun nantinya saat puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Bagi jemaah yang tidak menggunakan visa haji atau visa non-haji diharapkan tidak nekat untuk memaksakan diri memasuki kota Mekah. Dari Madinah, Arab Saudi, Sunur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Wisata menunggang unta di habitat aslinya hadir di Lembah Jin Madinah, Arab Saudi. Bagaimana keseruan wisatawan saat berpacu di atas unta? Kita lihat berikut liputannya. Terhampar di antara perbukitan Arabian Shield tua berumur 700 juta tahun, Mantika Baida. Perkampungan putih atau yang dikenal juga dengan nama Lembah Jin menjadi salah satu destinasi wisata favorit di pinggiran kota Madinah, Arab Saudi. Hanya dengan membayar 10 rial atau sekitar Rp40.000, wisatawan bisa mencoba sensasi menunggangi unta di habitat aslinya, Jazirah Arabia. Anak-anak remaja hingga orang tua tak mau ketinggalan menguji nyali menunggangi unta. Teriakan senang dan takut wisatawan pun menyeruak saat unta mulai berjalan. Pengalaman pertama juga naik unta, seru banget, tanpa pengaman ya. Jadi tiba-tiba untanya naik sendiri, turun sendiri, ya cukup bikin kaget sih. Tapi seru. Selain menunggangi unta, wisatawan juga bisa menaiki kuda, berbelanja pernak-pernik atau cemilan khas Arab Saudi. Lokasi wisata ini berjarak 45 km ke arah barat dari kota Madinah. Untuk ke lokasi, wisatawan bisa menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa mobil dengan biaya 300 rial per hari, sudah termasuk sopir. Sementara jika naik taksi, ongkosnya sekitar 100 rial atau 400-an ribu rupiah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan karyawan MNC Group di MNC Studio Kebun Jeruk, Jakarta Barat kembali antusias mengikuti donor darah yang rutin digelar MNC Peduli. Bekerja sama dengan PMI Kota Depok, donor darah menjadi aksi untuk menjaga kesehatan dan menolong sesama. MNC Peduli kembali menggelar donor darah yang bertajuk MNC Love Donation, bekerja sama dengan PMI Kota Depok. Digelar di MNC Studio Kebun Jeruk, Jakarta Barat, donor darah diikuti ratusan karyawan MNC Group. Kegiatan rutin ini digelar untuk membantu dan memberi manfaat bagi yang membutuhkan. Sama MNC Peduli itu kita sudah rutin ya. Ini sudah jalan yang ke-3 tahun. Setiap tahunnya itu kita ada 4-5 kali kegiatan. Sudah cukup luar biasa, dari cuman pendaftar 200 sekarang sampai 300 sampai 350 peserta. Yang pertama kesehatan, soal kesehatan. Ditambah lagi memang kebutuhan badan yang selalu harus segar, selalu fit, dan itu perlu setiap 3 bulan sekali untuk disumbangkan. Kegiatan donor darah juga dilaksanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mencabut tarif promo dan menerapkan tarif normal LRT Jabodebek mulai hari ini 1 Juni 2024.
Tarif LRT Jabodebek yang diberlakukan yakni sebesar Rp5.000 per 1 km pertama sesuai keputusan Menteri Perhubungan. Penerapan tarif normal ini sekaligus mengakhiri masa berlaku tarif promo yang telah berlangsung sejak 22 Oktober 2023 lalu hingga 31 Mei 2024. Dalam penerapan tarif normal ini tidak terdapat perubahan waktu jam sibuk. Meskipun tarif promo telah berakhir, pada tahap awal Kementerian Perhubungan masih memberlakukan tarif maksimal. Seperti masa tarif promo sebesar Rp10.000 pada hari kerja di luar jam sibuk, akhir pekan dan libur nasional. Sedangkan tarif maksimal pada hari kerja di jam sibuk sebesar Rp20.000. Saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Jessica dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat siang Bribda Jessica, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda? Silakan. Baik, terima kasih dan selamat siang pemirsa. Pada siang hari ini saya berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Dan dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Rawamangun, baik yang akan lurus menuju ke arah Cililitan maupun yang akan berbelok ke arah MT Haryono. Saat ini tampak dalam kondisi ramai, di mana juga terjadi perlambatan percepatan menjelang antrian traffic light. Namun selepasnya pun pengendara dapat menempuh kecepatan normal berkisar 40 hingga 60 km per jam. Perlambatan percepatan ini hanya terjadi menjelang antrian traffic light berdampak sepanjang 150 meter di belakang garis stop. Dan pada siang hari ini juga sudah tampak adanya petugas kami yang standby di lapangan. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah selanjutnya, yaitu dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Halim ataupun yang akan menuju ke arah MT Haryono pun didominasi kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan normal. Kami menghimbau kepada para pengendara agar mengantisipasi terhadap banyaknya kendaraan besar seperti bus dalam kota, dan juga kami ingatkan untuk tetap berada pada lajur kendaraan Anda dan tidak menggunakan lintasan busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah MT Haryono juga masih dalam kondisi relatif lancar. Kami mengimbau kepada para pengendara agar dapat mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan dari arah Halim juga masih terpantau ramai mengalir dengan lancar. Arus lalu lintas secara umum pada kawasan ini masih dalam kondisi ramai lancar. Perlambatan hanya terjadi menjelang antrian traffic light dan selepasnya dapat berlangsung dengan normal. Juga antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat seperti perjalan kaki, untuk itu kondisikan laju maksimal dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda terhadap kendaraan lainnya. Kami ingatkan kepada para peserta lalu lintas juga untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporannya dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Jokowi menggelar upacara kenegaraan yang dipusatkan di Dumai, Riau. Sejumlah tamu undangan tampak anggun dan gagah mengenakan pakaian adat nasional. Seperti inilah suasana upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan Garuda Komplek Pertamina Hulu Rokan, Dumai. Presiden Joko Widodo bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Sementara sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, dan tamu-tamu undangan hadir dengan mengenakan pakaian daerah. Dalam upacara ini pemirsa turut ditampilkan tarian adat dan lagu-lagu dari berbagai daerah di tanah air. Sementara Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur. Kita patut bersyukur bahwa negara kita Indonesia tetap kokoh, terus stabil,
terus bersatu padu, terus tumbuh ekonominya di tengah gempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah dunia yang dilanda berbagai krisis, dalam geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas, kita harus selalu optimis karena kita punya Pancasila yang memandu arah bangsa, karena kita punya modal sosial dan modal budaya yang kokoh, karena kita punya sumber daya manusia dan kita punya sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus terus perkokoh kemandirian bangsa dan berdikari dalam ekonomi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam politik internasional semakin kokoh. Kita telah menjadi pemimpin G20 yang berhasil, telah menjadi ketua ASEAN yang sukses, dan terus akan berkontribusi pada dunia, termasuk melalui World Water Forum yang baru saja kita selenggarakan. Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi, termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Blok Rokan di Riau ini, tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan warga di Cilacap, Jawa Tengah rela antri berdesak-desakan hanya untuk membeli bakso di sebuah warung. Hal ini dikarenakan rasa bakso yang gurih, harganya juga murah, mulai Rp5.000 per porsi. Waduh, rusuh dan berdesakan ya. Ratusan warga ini bukan sedang antri sembako atau berdemo. Siapa yang kira? Ternyata warga yang antri berdesakan ini untuk membeli bakso di sebuah warung yang ada di Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Banyaknya warga yang datang membuat pemilik warung harus membagikan kupon antrian untuk beli bakso. Tak ayal, warga yang sudah antri sejak pagi langsung berebut saat kupon antrian dibagikan. Pembelinya pun tak hanya berasal dari Cilacap saja, namun sejumlah kota seperti Banyumas hingga Kebumen. Tadi ngantri dari jam berapa nih? Aku kesini jam 5.45 nyampe sini. Terus minta nomor lah, soalnya udah 3 kali kesini tapi gagal terus. 3 jam baru dapat bakso. Oh gitu ya. Ya karena viral ya, rame banyak yang beli terus pengen tahu rasanya. Selain enak, ternyata yang bikin warga rela antri berdesakan juga harga baksonya yang murah meriah, mulai dari Rp5.000. Jenis bakso yang dijual yakni bakso kerikil, bakso isi telur, hingga bakso tetelan. Warung bakso kuah yang menjadi buruan warga ini dalam sehari mampu menghabiskan 60 kg bakso dengan omset Rp6 juta per harinya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, es dawet atau cendol biasanya rasanya manis, tapi ternyata tidak di Yogyakarta. Es dawet khas Kulon Progo ini justru terasa pedas karena diberi bumbu kacang dan sambal. Namanya es dawet sambal. Rasanya yang campuran antara dawet dan pecel ini membuat penggemar es jadi penasaran. Tampilan dawet pedas khas Yogyakarta ini memang tak biasa. Campuran cendol atau dikenal dengan nama dawet di masyarakat Jawa ini biasanya gula dan santan. Pada dawet, sambal campuran ini digantikan potongan toge, tahu, dan sambal sebagai topping cendol.
Meski terkesan tak lazim, rasa dawet sambal ini tak kalah nikmat. Campuran rasa pedas, gurih, dan manis membuatnya selalu diburu para penggemar dawet. Meracik dawet sambal ini cukup unik. Cendol diberikan topping, toge, dan tahu kemudian disiram sambal yang terbuat dari kelapa yang disangrai. Dawet sambal pun siap dinikmati. Uniknya meski disajikan dalam keadaan dingin, dawet sambal ini tidak disajikan dengan es. Di kota Yogyakarta, dawet sambal ini hanya bisa didapatkan di Pasar Ngasem di sisi utara alun-alun selatan. Enak mas, saya baru sekali tapi enak bener. Rasanya di mulut seperti apa? Manis, gurih, pokoknya nano enak banget. Saya sampai beli tadi tak bawa pulang. Ya sehari kurang lebih 100-an lah mas. Ya, tapi dari hari pertama sampai hari kedua ya. Kemarin hari pertama sempat kurang ramai ya. Hari kedua kemarin alhamdulillah jam 3 udah habis. Dawet sambal merupakan panganan khas Kulon Progo, salah satu daerah di selatan Yogyakarta. Dawet sambal ini tak dijual di kios-kios seperti panganan lainnya, namun hanya ada di acara-acara tertentu seperti bazar kuliner yang ada di Pasar Ngasem ini. Dari Yogyakarta, Gali Wisma Anyus melaporkan. Kuliner berikutnya pemirsa, kali ini ada sajian rujak cingur khas Surabaya. Dan uniknya rujak cingur yang satu ini dibuat dengan buah naga hingga memunculkan rasa manis asam dan warnanya jadi warna pink. Rujak cingur biasanya kan hitam ya, tapi kok ini agak pink-pink gitu. Iya, gimana nggak pink warnanya? Ternyata rujak cingur di sini dipakein sama buah naga. Tuh lihat, selain dicampur ke sambal atau bumbu, buah naga potong juga disajikan bareng isian rujak cingurnya. Rasanya sudah pasti gurih, manis, dan segar. Tuh sebenarnya sama aja, cuman yang bedain itu ada sari buah naganya. Tapi dari rasanya sendiri tetap segar, enak, ada manis-manisnya juga. Ini perpaduan yang luar biasa sih dengan rujak cingur yang khas Surabaya dan pokoknya oke banget. Untuk membuat bumbu rujak cingur buah naga mudah saja. Pertama siapkan buah naga merah, kemudian bumbu rujak cingur yang terdiri dari kacang tanah, kacang mete, bawang putih goreng, pisang klutuk, serta bumbu khas yang harus ada, yakni petis udang. Setelah lembut, tambahkan air buah asem, lalu buah naga. Untuk isian, siapkan tahu tempe goreng, lontong, sayuran mentimun, toge, serta cingur sapi. Inovasi rujak cingur buah naga dibuat karena banyak khasiatnya. Di antaranya menurunkan kolesterol dan baik untuk pencernaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.